Omong kosong jika ada yang mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa sebagai orang Kristen kita harus melakukan ini itu. Omong kosong jika ada yang mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Allah, tetapi caranya memakai cara duniawi yang hanya untuk menyenangkan diri Bapak Ibu supaya semangat dalam bernyanyi memuji Tuhan. Nonsens, bukan? Apakah saya yang bilang? Teliti dan periksa firman Tuhan, tertulis semuanya di dalamnya. Orang yang mengajarkan dan mengajak hal seperti itu hanya mengajarkan kulitnya saja, bukan intinya. Sehingga Bapak Ibu dapat melihat bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan pasti akan bertentangan karena bukan Tuhan yang ditinggikan, melainkan dirinya sendiri. GPIB melalui para pendetanya termasuk saya di dalamnya mengajarkan intinya kepada Bapak Ibu. Dengan mengetahui intinya, maka kita semua akan selalu berusaha untuk mengejar sinar kemuliaan Allah atas hidup kita. Allah dalam rupa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber. Damai sejahtera bersumber dari Allah. Dengan hidup di dalam dan bersama Allah, maka damai sejahteranya akan Allah limpahkan atas diri kita. Damai sejahteranya menjadikan gereja kita sebagai sebuah persekutuan yang indah, nyaman dan aman, sekaligus menjadikan dan membentuk pribadi kita masing-masing sebagai ciptaan yang selalu menebarkan damai sejahtera kapanpun dan dimanapun kita berada untuk meraih keselamatan yang Allah janjikan. Ingatlah, damai sejahtera Allah mampu mengatasi dan melampaui apapun juga, termasuk kesulitan dan kesusahan yang sedang dan akan kita hadapi. Dan Allah pasti menggantikannya dengan sukacita surgawi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, saat ini kita semua akan mengikuti perjamuan kudus di akhir tahun. Setiap kita mengikuti perjamuan kudus, kita semua memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus merupakan momen penting dalam keyakinan kita setiap orang Kristen, di mana kita mengenang pengorbanannya untuk keselamatan kita. Allah berbela rasa atas hidup kita. Allah berempati dan bersimpati atas penderitaan kita manusia. Kalau Allah saja melakukan demikian bagi kita, siapa kita yang tidak mau mencontoh dan melakukan apa yang telah Allah lakukan bagi kita kepada sesama kita? Mari, karena segala sesuatunya sudah tersedia, kita persiapkan hati kita untuk memasuki meja perjamuan yang kudus. Dan peliharalah selalu pengharapan kita kepada Allah. Selamat menjalani masa Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat,
Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah berkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami,
agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita masuk dalam pengarahan hati,
Apakah saudara Mona sudah bergabung dengan kita melalui Zoom? Saat ini saudara Mona tidak dapat ikut karena tidak dapat hadir ke Bangka Selatan karena beliau ada di Pangkal Pinang. Tolong dibuka. Tuhan besertamu. Arahkanlah hatimu. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, 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 ambillah. Ambillah, ambillah, dan bagikanlah. Ambillah, 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 ambillah,
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Bapak Ibu, anggur ini mengandung sedikit alkohol. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang mengkonsumsi obat, kami persilakan mengambil air putih yang telah disediakan. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, 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 ambillah. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah, 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 ambillah. Minumlah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 mengatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bulan tunas baru ditunggul Isai yang pada Bapak Ibu masa jemaat lalu dapat membawa disyai
bait yang pertama bersama-sama. Tumbuhlah tunas baru di Tunggul Isai yang pada masa lalu disyairkan Nabi, nubuatnya genap. Bunga harapan lahir di malam yang gelap. Bapak Ibu jemaat, marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan padamu ya Bapa. Hanya karena kasih-Mu kami boleh menikmati sakramen perjamuan kudus, di mana tubuh dan darah Kristus yang akan terus mengingatkan kami di dalam Kristus, Kristus di dalam kami, sehingga kami akan terus-menerus Tuhan mampukan untuk dapat menghadapi dan menjalani setiap hari nafas kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami miliki. Karena itu Bapa, di tengah-tengah keberadaan kami sebagai jemaat Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang saat ini menerpa tubuh mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Elsa Legi, untuk Ibu Nova Lubis yang dalam pemulihan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dan jemaat kami yang kena batuk, pilek, dan bahkan mungkin ada yang demam, sehingga mereka mengalami lemah tubuh karena perubahan cuaca yang ada. Karena itu kami memohon padamu Bapa yang Maha Kasih, di dalam perubahan pancaroba ini, kiranya Tuhanlah yang akan semakin menguatkan tubuh kami, melalui ketaatan kami, kedisiplinan kami menjaga diri kami masing-masing, melalui makanan minuman yang kami konsumsi. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, bagi adik kami Willy Ebenhazer, yang pada tanggal 4 Desember Engkau tambahkan usia baginya. Ibu Jenny Lamba Siregar di tanggal 6 Desember, dan Ibu Lingling Kusuma Ningtyas di tanggal 6 Desember, Engkau kembali menambahkan usia baginya. Engkau memberkati adik kami dan kedua ibu yang kami kasihi ini di dalam perjalanan kehidupan mereka, di dalam setiap derap langkah kehidupan mereka. Kiranya kasih Tuhan yang akan terus memberkati adik kami Eben dan kedua ibu terkasih. Saat ini kami mau berdoa secara khusus ya Bapa, untuk rencana pembangunan ruang kelas PA dan PT dan pengadaan multimedia. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memakai Pemprov Bangka Belitung untuk mendukung melalui RAPBD. Kami juga berdoa bagi Pemda Bangka Selatan yang mendukung juga melalui proposal yang telah disetujui di bulan Mei 2023. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GPIB yang telah dan akan mendukung rencana pembangunan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi panitia dan seluruh jemaat Efrata Toboali, supaya bersatu hati mendukung dalam kebersamaan, sehingga kerinduan hati kami untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kami, memberikan ruang ibadah yang aman dan nyaman bagi anak-anak Pelkat PA, PT. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertainya, karena setiap rencana yang kami lakukan ini
kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapa, kami memohon padamu, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu Bapa, sehingga segala kebutuhan dana, kebutuhan material yang kami butuhkan, kami dapat meraihnya melalui kasih setia daripada Tuhan, sehingga jemaat ini dapat melihat Allah hadir dan Allah ada. Dan ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengirimkan dana itu dari setiap orang yang Tuhan bukakan pintu hatinya. Bahkan dari orang-orang yang tidak pernah kami pikirkan dan kami duga. Karena hanya Tuhanlah yang mampu membuka hati dan meminta setiap anak Tuhan untuk memberi dengan ungkapan syukur. Karena itu Tuhan Yesus, ajarilah kami sebagai jemaat-Mu untuk tidak bergantung pada diri kami, untuk tidak ketakutan dengan keadaan kami, tetapi kami melihat ada Tuhan yang selalu berkarya dan bekerja sampai detik ini untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat ini akan memiliki keyakinan dan kekuatan iman dengan mengatakan, jikalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Dan Tuhan cukup kaya untuk memampukan kami menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi para orang tua kami yang telah lanjut usia, Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, Bapak Antonius dan Ibu Naomi, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Kapmen, Ibu Josina. Engkau kuatkan para orang tua kami ini Tuhan, di tengah-tengah usia yang telah lanjut, yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada mereka. Dan berkati semua keluarga yang dengan penuh sukacita merawat, menjaga, memelihara hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Sumiati, jemaat Tuhan dari Rindik. Tuhan memberkatinya dan Tuhan menjawab doanya ketika ia rindu untuk memasuki rumah Tuhan dan ia boleh bertemu dan beribadah dengan kami saat ini. Kami berdoa bagi jemaat kami Bapak David yang Tuhan percaya untuk bekerja di Lepar. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati Bapak David di dalam setiap tugas tanggung jawabnya. Tuhan menyertainya ketika ia akan kembali ke tempat tugasnya. Kami berdoa untuk Ibu Helmi, kami berdoa untuk Dr. Natali, kami berdoa untuk Bapak Frankie. Para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di kejaksaan, yang Tuhan tempatkan di kesehatan, yang Tuhan tempatkan di TNI. Mereka adalah ujung tombak Tuhan, mereka yang akan menjaga tempat ini, daerah ini Tuhan. Secara khusus bagi Bapak Frankie, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, lindungi dia. Di dalam menjaga memelihara secara khusus Kabupaten Bangka Selatan ini, sehingga semuanya berjalan dalam kebaikan. Terlebih lagi di dalam memasuki tahun-tahun politik, sehingga kota ini akan selalu berada dalam keamanan dan kenyamanan. Tuhan berkati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati bersama jajaran Forkopimda lainnya, agar di dalam menjalankan seluruh program kerja untuk memajukan Kabupaten Bangka Selatan ini, Tuhan yang akan menyatukan hati para pimpinan kami dapat bekerja bersama-sama dan bekerja bersama dengan masyarakat, dan kami hadir di sini untuk saling mendukung sehingga kasih Tuhan akan terpancar di tempat ini. Kami serahkan Tuhan Yesus, kiranya kasih Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Berkati para pelayan Tuhan, para presbiter yang bertugas pada hari ini, pianis, organis, pemandu lagu, multimedia,
Infokus, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan tenaga admin dan kami semua yang mempersiapkan peribadahan ini. Dan sertai kami nanti yang akan berkunjung ke rumah para orang tua kami yang tidak dapat hadir ke gereja untuk melayani perjamuan kudus keliling. Inilah doa syafaat kami kepadamu, ya Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak akan pernah bosan-bosannya mendengar setiap keluh kesah yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari nyatakan syukur dengan memberi persembahan, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kabulkanlah
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat Minggu Advent kedua 10 Desember 2023. Jadwal persiapan Majelis Jemaat Pelayanan Pelkat PA dan PT bagi Bapak Ibu Majelis Jemaat dan Pelayan Pelkat PA PT yang membutuhkan dan mau persiapan dapat menghubungi Ketua Majelis Jemaat untuk menentukan waktu persiapan setiap minggunya. Panitia Perayaan Natal Jemaat. Perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 9 WIB. Dukungan dana dari jemaat per keluarga dengan minimal 100.000 yang telah dikumpulkan dari tanggal 5 November hingga 17 Desember 2023. Gereja menyediakan 10 kg beras dan air minum. Jemaat membawa lauk pauk dari rumah masing-masing. Akan dilaksanakan tukar kado dengan minimal Rp25.000, di mana kado bukan berupa makanan, peralatan sabun mandi atau sabun cuci, melainkan berupa barang yang dapat digunakan berulang. Kegiatan gotong royong membersihkan gereja dan dekor gereja. Pada hari ini, tanggal 10 Desember 2023, setelah ibadah minggu selesai, akan dilaksanakan gotong royong bersama. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu jemaat agar nanti kita bersama-sama tidak langsung pulang, namun kita sama-sama untuk mendekor dan membersihkan gereja kita dalam rangka perayaan Natal yang akan kita laksanakan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada A. GPIB Jemaat NN pada tanggal 29 bulan 11 2023 telah menyumbangkan 5 juta rupiah. B. GPIB Jemaat NN tanggal 30 bulan 11 2023 sebesar Rp250.000. C. GPIB Jemaat NN tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp1.250.000. D. GPIB Jemaat NN pada tanggal 6 Desember 2023 menyumbang Rp500.000. E. GPIB Jemaat NN pada tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp500.000. Terima kasih atas dukungan dana pembangunan ruang Pelkat PA PT dan pengadaan multimedia GPIB Jemaat Efrata Tobuwali Bangka Selatan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari NN
yang telah mendonasikan hadiah Natal bagi anak-anak pelayanan Pelkat PA dan Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayanan firman, organis, kantoria, vokal group, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Majelis Jemaat juga menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, baik itu persepuluhan, diakonia, syukur simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Warta keuangan per periode tanggal 10 Desember 2023. Sisa saldo 10 Desember 2023 Rp39.866 cash yang berada di BRI 1. Sisa saldo BRI 1 operasional per 10 Desember 2023 sebesar Rp1.523.806. Saldo akhir per 10 Desember 2023 BRI 2 Diakonia sebesar Rp4.080.161. Saldo akhir per 10 Desember 2023 BRI 3 proyek sebesar Rp7.607.941. Saldo per tanggal 6 Desember 2023 saldo di Bank Sumsel untuk iuran pemakaman sebesar Rp6.947.000. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember setiap tahunnya, kita melaksanakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye 16 hari tersebut, GPIB sebagai gereja berkomitmen, pertama, mewujudkan dan menegaskan GPIB sebagai rumah perlindungan sesama. Kedua, menyuarakan suara masyarakat sipil termasuk gereja kepada publik untuk menghentikan semua tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketiga, menyuarakan suara masyarakat sipil termasuk gereja kepada pemerintah, aparat hukum, serta para pihak terkait untuk melindungi, memulihkan, dan menjamin hak asasi para korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya mengajak kepada seluruh warga jemaat GPIB, mari bersama-sama ikut mengkampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporkan, lindungi korban, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa pada tahun ini kita kembali merayakan hari peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang merupakan semangat dari peringatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan peringatan hak asasi manusia. Mari kita sebagai gereja Tuhan tetap terus mengaryakan kasih Tuhan, baik di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, dan juga dalam bermasyarakat. Katakan stop terhadap kekerasan dan bangunlah perilaku kehidupan yang penuh kasih,
yang dapat mengakibatkan persaudaraan yang sejati, baik di tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Stop kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap kaum perempuan, maka saya menghimbau agar kita mari melaksanakan hukum kasih, sehingga kita tidak mengulangi dan terus mengulangi lagi kekerasan terhadap perempuan. Tuhan memberkati. Sedikit tambahan dari warta tadi, untuk kaum bapak, jadi kaum bapak yang kemarin sudah menerima SK, yang terlibat dalam komisi pemakaman, harap nanti tinggal sebentar karena ada yang akan dibahas. Jadi jangan pulang dulu. Jadi sekalian nanti bersih-bersih, sekalian membahas masalah pemakaman. Terima kasih. Baik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memasuki dan menjalani masa Advent kedua ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita masuk dalam amanat pengutusan, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu jemaat kita. Bapak David boleh berdiri sebentar Bapak. Bapak David adalah jemaat dari Jebaot Bogor, GPIB Jebaot Bogor yang saat ini bertugas di Lepar, dan kita sebagai sesama GPIB kita harus saling menjaga dan mendukung. Jadi nanti kalau ketemu sama Pak David jangan dicuekin tapi disapa karena Pak David adalah jemaatnya kita. Lalu silakan duduk kembali, terima kasih Pak David. Kemudian ada Ibu terkasih yang dari Rindik. Rindik itu di mana ya? Oh, Ibu kita, Ibu Sumiati. Itu ya, Ibu Sumiati dari Lampung dan saat ini sementara tinggal di Rindik ya Ibu ya. Nah, tadi Ibu Sumiati bilang saya cari-cari gereja, ketemu GPIB. Mari kita bersama-sama mengingat sesama kita. Jadi kalau ketemu di jalan, kalau ada apa-apa, silakan menghubungi GPIB ya Ibu dan Bapak David. Kami siap melayani. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat kita berdiri. Dalam cemara yang melingkari 4 lilin Advent adalah simbol yang menggambarkan kasih Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir kepada umatnya. Namun kasih Allah itu berada di tengah dunia yang gelap karena dosa. 4 lilin Advent dan 1 lilin Natal di atasnya membawa pesan bahwa terang Kristus telah hadir dan iman kitalah yang membuat terang itu terus berdampak bagi dunia. Tuhan Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Firman Tuhan dalam Injil yang tulis oleh Yohanes pasal 16 ayat 33. Kita nyanyikan Terbitlah Bintang Timur. Dan fajar mereka
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.